Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriel Jovanka dari Universitas Dian Nusantara, Kampus Tanjung Duren, dan dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar dari Bapak Muhammad Al-Faruq selaku dosen mata kuliah Digital Marketing Communication. Saya akan mempresentasikan tentang email marketing. Email marketing diciptakan atau ditemukan atau dikemukakan di dunia pada tahun 1978. Jenis marketing ini berhasil menghasilkan total pendapatan sebesar 13 juta dolar. Hal ini langsung menjadikannya jadi salah satu metode marketing yang menjanjikan. Email marketing bukanlah spam ataupun kiriman salam dari teman lama. Jika ditarik pengertiannya, email marketing adalah dua perbedaan pertengahan di antara dua jenis email tersebut. Bila dimanfaatkan dengan benar, email marketing bisa membantu dan membangun relasi kita terhadap customer, terhadap rekan bisnis, dan klien-klien kita di usaha kita. Lebih dari 500 juta orang dan badan usaha telah tergabung di internet. Pada umumnya mereka telah terbiasa untuk memanfaatkan dan menggunakan aplikasi yang tersedia di internet seperti email, mailing list, web, blog, website, dan sebagainya. Di antara fitur dan aplikasi internet tersebut, yang hampir digunakan oleh setiap orang dan badan usaha adalah email. Karena mereka telah memiliki alamat email lebih dari satu alamat email. Kini fitur email telah dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran, khususnya promosi dengan biaya yang sangat murah. Tidak semua pemilik alamat email mau menerima email promosi. Selain itu, sejumlah aplikasi email seperti yahoo.com, yang seperti kita punya juga Gmail, juga membatasi jumlah pengiriman email, sehingga kesempatan para pemasar untuk mengirimkan email promosi secara gencar akan terhambat. Adanya penolakan dan sejumlah pemilik alamat email terhadap email promosi serta pembatasan pengiriman email pada aplikasi email, maka para promosi dihadapkan pada persoalan bagaimana mengirimkan email promosi secara efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemasar jangan meninggalkan media officer agar dapat lakukan dengan efektif. Produk yang ditawarkan dan informasi yang kita dapat dari email marketing sungguh sangat efektif jika kita menggunakannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, setiap perusahaan harus memberikan kenyamanan kepada seluruh konsumennya melalui email marketing tersebut. Dan dari pembahasan dari saya, demam internet terus mewabah di dunia. Kini diperkirakan bahwa orang maupun badan usaha yang menggunakan internet melebihi dari 500 juta. Pada umumnya orang di badan usaha bergabung dalam lingkungan internet tersebut. Fitur email ini telah dikenal salah satu fasilitas yang tersedia di dalam internet yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran, khususnya promosi dengan biaya yang sangat murah. Namun tidak semua pemilik alamat email mau menerima email promosi. Sebagian orang atau badan usaha merasa terganggu, bahkan mereka menganggap email promosi sebagai spam sehingga tidak banyak orang atau badan usaha memberitahu secara luas alamat emailnya. Selain itu, jumlah aplikasi email seperti Yahoo dan email juga membatasi pengirim email tersebut. Email marketing, jika dibandingkan dengan yang lain, email marketing memang sedikit lebih tradisional. Jenis pemasaran ini berbeda dengan sosial marketing yang bisa membuat orang langsung mengomentari produk yang diberikan. Namun dari segi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, teknik ini bisa dikatakan lebih tepat. Lewat teknik email marketing ini, kita bisa membuat hati pelanggan dan membuat mereka jadi lebih setia. Kelak, jika pelanggan setia, maka tidak hanya akan membaca email yang dikirimkan tentang sebuah produk, mereka juga akan
sabar menunggu kapan email dan perusahaan datang mempromosikan produk terbaru. Email marketing jadi penting karena memiliki potensi akuisisi konsumen baru yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Menurut WBR Digital, keberhasilan akuisisi konsumen baru jenis ini mencapai 81%. Jauh lebih besar ketimbang sosial media marketing yang bahkan hanya 51%. Ketika mulai bergerak di bidang email marketing, ada satu hal yang harus dipatuhi. Hal itu adalah email regulation. Email regulation ini berkaitan dengan hak dan dari pelanggan. Mereka harus tahu digunakan untuk apa informasi yang sudah mereka berikan. Ada beberapa aturan yang perlu dicatat dalam dunia email marketing. Yang pertama ada CAN Spam Compliance. Pertama adalah CAN Spam Compliance. Ini adalah singkatan dari Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing. CAN Spam ini mulai diterapkan pada 2003 silam. Tujuannya untuk melindungi hak pelanggan agar mereka tetap mendapatkan email yang relevan dan patut untuk kita terima. Yang diantaranya adalah nama dan alamat perusahaan, pencantuman link khusus dalam alamat email, penggunaan akun email yang benar di kolom pengirim dan balas pesan, serta penulisan yang subjek yang berisikan isi email, sehingga email tersebut dapat digunakan dengan baik dan benar. Yang kedua, ada Regulation GDPR Compliance. GDPR adalah singkatan dari General Data Protection Regulation. Email regulation ini diprediksi akan membina hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi lebih tahan lama. Memang dalam GDPR ini persyaratan yang harus dipenuhi lebih berat. Bahasa yang digunakan dalam email tidak boleh bertele-tele atau mengulur-ulur sehingga customer atau teman rekan bisnis kita menjadi bosan. Data yang dibagikan dalam email juga harus sesuai bisnis yang sedang digeluti perusahaan. Dan dalam email marketing ini, teman-teman, masalah yang didapat dalam email marketing salah satunya adalah spam. Para promosi atau pemasar memang tidak bebas untuk mengirimkan alamat promosi email promosinya. Karena para pemilik alamat email tidak ingin diganggu oleh informasi yang diperlukannya. Sebenarnya wajar saja bila mana informasi tersebut dibagi secara biasa. Tetapi alamat email bersifat pribadi sehingga tidak semua dari pemilik alamat email bersedia menerima media promosi. Apalagi email juga dapat menjadi sarana untuk penyebaran surat kaleng atau berita hoax, virus atau link menuju ke situs web yang berbahaya. Oleh karena itu, email tersebut perlu dikesampingkan atau segera dibuang, karena spam email dinilai merugikan bisnis-bisnis online. Untuk menghindari email masuk spam, ada sedikit cara untuk menghindari email masuk spam. Satu, saat menggunakan email marketing, jangan sampai email yang dikirimkan dianggap spam. Ketika email marketing yang dibuat perusahaan termasuk kategori spam, hal itu akan mengganggu hubungan perusahaan dan pelanggan. Efektivitas dari email marketing dibuat pun tidak akan bisa diukur. Agar email marketing yang dibuat tidak menjadi spam, ada beberapa cara yang kita bisa tempuh. Yang pertama, email harus masuk whitelist, yang artinya berlawanan dengan blacklist. Yakinkan pelanggan agar tidak menandai email dari perusahaan sebagai spam. Pastikan juga agar pelanggan memasukkan alamat email perusahaan ke dalam daftar kontak, bisa memberikan petunjuk ini di awal, yaitu setelah mereka mendaftarkan email dan data diri. Yang kedua, jangan banyak menggunakan kata-kata yang termasuk dalam kata-kata spam. Kata-kata ini biasanya akan mudah terdeteksi oleh Internet Service Provider atau ISP. Ketiga, gunakan email service provider yang terpercaya. Usahakan email service provider yang dipakai adalah email service provider yang dibuat oleh perusahaan ternama. Hal itu juga mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan. Salah satu
jenis email marketing adalah welcome email. Kesan pertama adalah yang paling penting, maka dari itu welcome email sangatlah penting. Tidak ada format yang sempurna untuk welcome email. Yang terpenting welcome email harus profesional, singkat, dan jelas. Karena ini email pertama bisa juga menambahkan informasi tambahan mengenai bisnis, perusahaan, sertakan juga link ke toko online, kategori produk, kontak, dan halaman penting lainnya. Tips lainnya, bisa juga menceritakan spesial voucher sebagai hadiah sambutan yang membaca email. Taktik ini biasanya sangat ampuh bagi customer baru ataupun customer yang ingin membeli produk kita melalui email marketing. Dan dari kesimpulan yang kita dapat dari presentasi ini, memang tidak mohon maaf jika ada kesalahan. Dari pembahasan dalam email marketing ini diperoleh kesimpulan bahwa pengiriman email promosi akan efektif bila mana pemilik email memiliki minat terlebih dahulu terhadap email promosi. Bila mana pemilik alamat email tidak memiliki minat, maka respon yang diberikan tidak memadai. Bahkan tidak ada respon sama sekali. Oleh karena itu, jangan meninggalkan media officer untuk menggunakan minat pemilik alamat email agar email promosi yang dikirimkan efektif. Email marketing tidak akan pernah mati, tetapi strategi email marketing yang digunakan perlu diperbarui. Ingat, membangun database pelanggan adalah salah satu faktor paling penting untuk mengembangkan suatu bisnis online ataupun bisnis yang baru kamu ingin geluti. Perlu diingat bahwa kita juga dapat mengunggah email sebagai custom audience di Facebook Ads dan menargetkan kelompok audiens yang sama berdasarkan database pelanggan saat ini. Itu merupakan salah satu contoh email marketing yang ada saat ini untuk memasukkan di dalam Facebook Ads. Metode pemasaran dengan email marketing bisa dibilang sebagai strategi pemasaran yang efektif dan berbiaya rendah. Namun, pastikan juga bahwa informasi yang terkandung dalam email marketing informatif, mengedukasi, dan membuat pelanggan merasa istimewa. Personalisasi adalah kuncinya. Baik teman-teman semua, berikut adalah presentasi dari saya mengenai email marketing. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang tidak berkenan di mata teman-teman semua. Kiranya presentasi ini dapat berguna untuk teman-teman sehingga ingin menggunakan email marketing dalam media promosi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang lain kesempatan. Terima kasih.